request dari saudara Anas Puh Rubuh yang bertanya apa bedanya moods, scale, dan lick ya. Jadi yang saya mainkan tadi adalah nada yang membentuk nuansa tersendiri gitu ya. Itu namanya adalah salah satu moods, yaitu moods Lydian gitu ya. Nah, salah satu gitaris yang suka pakai moods itu adalah virtuoso Steve Vai ya. Itu jurusnya banyak pakai Lydian. Nah, saya akan jelaskan moods itu apa sih gitu ya. Ada banyak orang punya banyak pengertian yang berbeda-beda ya antara mood, scale, dan lick. Nah, menurut referensi yang saya baca gitu ya, kebetulan saya punya beberapa buku-buku referensi gitu ya untuk bisa salah satunya ini kalau teman-teman mungkin nemu di Gramedia mungkin sudah nggak ada ya. Ini yang nulis Inung Arisa Sangka, sudah bukunya sudah belauan gini ya, tapi isinya cukup bagus. Nah, menurut referensi yang saya baca juga dari literatur yang lain, moods itu sebenarnya adalah definisinya adalah satu urutan tangga nada ya yang membentuk satu harmoni tertentu ya, punya pattern tertentu dan membentuk nuansa yang tertentu juga gitu ya. Jadi moods itu punya kekasan. Nah, ada yang bilang mood sama scale itu sama ya. Ya, memang kurang lebih seperti itu. Namun awalnya yang menemukan musik ya, yang mengatur tonasi musik itu adalah orang Yunani. Mereka menamainya dengan scale sebelumnya. Namun pada abad pertengahan scale ini kemudian diolah lagi sama para musisi gerejawi waktu itu ya, dan mereka membagi dalam 7 bentuk pattern dari scale, dan mereka sebutnya tidak dengan scale tapi dengan moods ya. Jadi akhirnya disebut dengan moods. Jadi turunannya kalau urutannya itu moods dulu ya. Nah, nanti moods itu nanti akan dikembangkan menjadi beberapa scale ya. Jadi moods yang nanti nadanya dikurangi 1, 2 itu nanti jadi scale-scale baru ya. Contohnya misalkan ya, nanti untuk penjelasan moods jenis-jenisnya apa nanti mungkin di lain waktu aja, tapi ini gambarannya aja dulu ya. Jadi misalkan moods yang pertama adalah Ionian ya. Misalkan Ionian itu adalah moods yang terdiri dari tangga nada yang tidak terganggu oleh apapun ya. Jadi disebut biasanya dengan tangga nada mayor. Misalkan saya ambil Ionian G ini ya. Ya, pasti teman-teman sudah tahu dengan nada ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Ini adalah moods Ionian ya, kalau dimainkan 2 oktav. Nah, kemudian moods ini dikembangkan lagi, dihilangkan beberapa notasinya menjadi satu skala namanya pentatonik misalkan contohnya ya. Jadi moods Ionian dia dikembangkan lagi menjadi dihilangkan beberapa notasinya jadi pentatonik mayor, tetap di G ya. Nah, lain kan ya, karena ada nada yang dihilangkan. Kalau tadi kan Ionian kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Kalau pentatonik mayor jadinya do, re, mi, sol, la, do ya. Itu contoh pertama. Kemudian ada moods yang keenam namanya adalah Aeolian ya. Aeolian itu bentuknya seperti ini ya. Dia kalau misalkan Aeolian di A minor, di A ya, bentuknya seperti ini. Sebenarnya dia diawali dari La ya. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la ya. Ini masih moods namanya. Tapi kemudian dikembangkan, dihilangkan beberapa notasinya jadi seperti ini. Pasti teman-teman tahu ini. Nah, ini apa namanya? Pentatonik minor, betul ya. Nah, familiar banget ya. Ya, pentatonik minor. Nah, kemudian oleh para gitaris ya, jadi tadi moods turun lagi jadi skala, kemudian turun lagi jadi lick. Nah, lick ini adalah skill yang dimainkan dengan pola-pola tertentu oleh gitaris-gitaris sehingga menjadi ciri khas mereka. Makanya ada istilahnya, contoh ya, misalkan Paul Gilbert punya lick pentatonik minor. Jadi pentatonik minornya Paul Gilbert ya, licknya Paul Gilbert. Ya, ini kan pentatonik minor nih ya. Ini kan ya. Dimainkan dengan gaya Paul Gilbert ya, dengan licknya dia.
silahkan tanya sama Mas David ya, Mas Gobang, Franz, Alek, Sonu ya, pasti main kayak gitu sambil merem bisa speed gitu ya. Ya ini adalah league. Jadi cukup jelas ya. Jadi modes diturunkan jadi skill, kemudian diubah polanya jadi league yang jadi miliknya orang-orang tertentu yang sangat khas gitu ya. Ya semoga penjelasan singkat ini bisa membantu kita untuk membedakan modes, skill, dan league gitu ya. Dan nanti mungkin ke depan kalau ada waktu nanti saya berbagi lagi tentang jenis-jenis modes ya, patternnya ada 7 modes itu apa aja, kemudian turunannya kalau cari skill itu apa aja, dan kalau untuk league teman-teman di internet banyak itu ya. Ya semoga bisa menambah pengetahuan dan referensi. Ya mohon maaf kalau mungkin kurang bisa dimengerti ya, saya berharap bisa dimengerti gitu ya. Oke, bravo KMK, God bless you all ya, tetap semangat menghadapi corona ya. Mari silakan dicoba, dilatih sendiri di rumah. Yo.